Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah satu pajak di Indonesia yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Penghasilan dari penyerahan jasa, sewa harta selain tanah dan atau bangunan, juga dividen, bunga, royalti maupun penghargaan dan hadiah selain yang dipotong PPh 21. Pemotong PPh pasal 3 itu ada apa aja sih? Yang satu ada badan pemerintah, kedua ada badan usaha tetap, ketiga ada penyelenggara kegiatan, keempat ada perwakilan perusahaan luar negeri dan lainnya, kelima ada subjek pajak dalam negeri, keenam ada wajib pajak orang pribadi dan tertentu yang ditunjuk oleh DIP. Tarif dan objek pajak PPh pasal 23 ada dua. Ada tarif dan objek 15%, yaitu dividen, bunga, royalti, hadiah. Terus tarif dan objek 2% ada sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan dan jasa lainnya. Jumlah bruto tidak termasuk PPN. Dalam hal penerima penghasilan tidak ber-NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Jadi buat teman-teman yang tidak termasuk PPN dalam hal penerima penghasilan itu tidak memiliki NPWP dikenakan tarif yang 100% lebih tinggi. Pengecualian PPh 23 ada beberapa poin. 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank. Kedua, sewa dibayar atau terutang berkaitan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi lainnya. Ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham persekutuan, perkumpulan firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Kelima, ada SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggota oleh koperasi. Dan terakhir ada penghasilan yang dibayar atau terutang pada badan usaha jasa keuangan sebagai penyalur pembiayaan atau peminjaman. Saat ada beberapa waktu untuk penyetoran dan pelaporan. Saat terhutang dibayarkan penghasilan. Kedua, disediakan untuk dibayarkan penghasilan. Atau ketiga, jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Apa saja sih waktu yang ditentukan? Yaitu ada waktu penyetoran dan pelaporannya. 1. Batas waktu penyetoran atau pembayaran pajak adalah 10 bulan berikutnya. Itu paling maksimal ya untuk pelaporan dan penyetoran pajak. Kedua, ada batas waktu pelaporan SPT masa adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk laporan SPT-nya masa waktunya adalah 20 bulan berikutnya. Nah, di sini kita akan saya akan menjelaskan studi kasus dan analisanya. Ada perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan B selaku penyewa gedung dan perusahaan A selaku perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan A menyewa gedung perkantoran dari perusahaan B. Perusahaan B memberikan faktur sewa gedung sebesar 100 juta kepada perusahaan A. Perhitungan PPh pasal 23. 1. Ada beberapa poin. Dari pertama poin 1, tarif PPh pasal 23 untuk sewa selain kendaraan berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor /04/PJ 2017. Tarif PPh pasal 23 atas sewa selain kendaraan adalah 10%. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto atau nilai total sewa yang diberikan
yaitu 100 juta. Perhitungannya sebagai berikut. Bruto PPh pasal 23 kan tadi 10% ya. Nah, PPh pasal 23 10% dikali 100 juta. PPh pasal 23 maka setelah dikalikan dengan 10% hasil dari PPh tersebut adalah 10 juta. Nah, pada PTA pada saat menerima faktur sewa gedung, beban sewa gedung 100 juta, hutang PPh 10 juta, yaitu 10%. Kas atau bay yang diterima ke perusahaan itu atau 90 juta. Pada PTB, pada saat menerima pembayaran dari PTA, kas atau bay diterima sekitar 90 juta. Piutang PPh pasal 23 itu sekitar 10 juta. Pendapatan sewa gedung itu sekitar 100 juta, ya tadi pendapatan gedung 100 juta. Laporan dan pembayaran, PTB wajib menyetorkan PPh pasal 23 sebesar 100 juta ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah transaksi. Nah, PTA juga wajib melaporkan pemotong PPh pasal 23 dalam surat pemberitahuan SPT masa PPh pasal 23 pada bulan berikutnya. Benar isinya berarti kewajiban pemotongan PTA sebagai penyewa gedung, PTB sebagai penyewa gedung, memiliki kewajiban untuk memotong PPh pasal 23 sebesar 10% dari jumlah bruto sewa gedung. Dampak arus kas, PTB menerima pembayaran sebesar 90 juta dan memiliki hak atas piutang pajak sebesar 10 juta yang akan digunakan sebagai kredit. Potongan pajak terhadap pemotong dan pelapor PPh pasal 23 penting untuk menghindari sanksi dan denda otoritas pajak. Kesimpulannya, dalam kasus ini PTA sebagai penyewa gedung memiliki kewajiban memotong PPh pasal 23 sebesar 10% dari bruto sewa gedung yang diterima oleh PTB. PTA harus menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara dan melaporkan